Hai Geners, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Setiap orang pasti pernah mengalami stres, entah itu stres level ringan atau akut. Stres dan kecemasan merupakan satu kesatuan yang sangat mengganggu. Selain tidak baik bagi kesehatan jasmani, ini juga dapat berdampak buruk pada kesehatan jiwa. Stres tidak bisa lepas dari kehidupan kita dan bisa timbul pada siapa saja. Stres ini biasanya dikarenakan dari munculnya masalah di tempat kerja, masalah dengan teman, masalah rumah tangga, hingga tagihan-tagihan yang harus disetorkan setiap bulannya yang dapat membuat kenaikan tingkat stres. Agar stres tidak berkepanjangan dan kalian pun menjadi lebih bahagia, ada berbagai cara menghilangkan stres yang dapat dilakukan. Hal ini penting untuk diketahui sebab bila dibiarkan berlarut-larut, stres tidak hanya mengganggu kualitas hidup, tetapi juga bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Untuk mengatasi stres yang dapat mengganggu kesehatan kita perlu melakukan pengelolaan stres atau manajemen stres. Lalu, bagaimanakah cara mengelola stres dan apa saja yang harus dilakukan? Langkah utama mengatasi stres adalah dengan mencari tahu penyebab stres yang muncul itu apa. Dengan begitu, kalian bisa memikirkan jalan keluarnya. Kalau masalah penyebabnya bisa diselesaikan, stres juga dengan sendirinya dapat teratasi. Sementara penyebab stres belum teratasi, kalian bisa melakukan hal-hal berikut ini untuk mengatasi stres dan membantu membuat pikiran kalian menjadi lebih santai. Yang pertama, kalian bisa melakukan olahraga secara teratur. Saat sedang merasa stres, sebaiknya kalian berolahraga teratur yang bisa membantu melepaskan hormon endorfin yang membuat tubuh menjadi bahagia dan meningkatkan suasana hati. Kalian tidak perlu melakukan olahraga berat untuk melepas stres, cukup dengan melakukan olahraga ringan dan sederhana. Olahraga ringan yang bisa dilakukan di sekitar rumah, contohnya seperti jogging, yoga, bersepeda, berenang, ataupun senam. Dengan begitu, kalian bisa merasa lebih rileks, tenang, dan tidur pun menjadi lebih nyenyak. Hormon endorfin yang terlepas juga bisa membuat suasana hati kalian menjadi lebih baik sehingga stres bisa lebih mudah teratasi. Yang kedua, beristirahat yang cukup. Bagi sebagian orang, stres mungkin bisa menyebabkan kurang tidur atau tidur kurang nyenyak. Padahal sebenarnya, kurang tidur juga bisa menyebabkan stres. Jika hal ini terus berlanjut, kalian justru bisa makin stres, kurang bertenaga, dan sulit konsentrasi atau fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, pastikan kita memiliki pola tidur yang baik agar tetap fokus pada pekerjaan dan tidak mudah emosi. Jika kalian sedang stres dan sulit tidur, cobalah untuk menciptakan suasana tidur yang tenang dan nyaman. Misalnya, dengan meredupkan lampu kamar atau menyalakan aromaterapi. Jangan lupa juga untuk mencukupi waktu tidur setiap malam setidaknya 7-8 jam. Juga hindari alkohol dan kafein menjelang waktu tidur agar bisa mendapatkan tidur yang nyenyak. Yang ketiga, menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Terkadang, stres akan terasa sulit untuk diatasi sendiri. Ketika kalian sudah merasa kesulitan untuk menghadapi stres sendirian, kalian bisa mencari dukungan dan bantuan dari teman-teman ataupun keluarga. Berbagai riset menyebutkan bahwa seseorang akan merasa lebih tenang, nyaman, dan lebih mampu menghadapi stres ketika lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman atau keluarganya. Dengan rutin bersosialisasi, kalian juga tidak akan merasa kesepian. Kalian bisa memanfaatkan smartphone untuk terhubung dengan keluarga ataupun teman meskipun sedang berjarak atau terpisah kota. Dengan smartphone itulah, kalian bisa berbincang-bincang
Berbagi cerita kepada keluarga atau teman agar tidak bosan dan jenuh sehingga terhindar dari stres. Yang keempat, selalu berpikir positif apapun kata orang. Energi dan pikiran yang positif bisa menjauhkan kamu dari stres yang berlebihan. Berpikir positif tidak hanya membuat stres berkurang, tetapi juga bisa meningkatkan prestasi. Memikirkan dan mengucapkan hal-hal yang positif dapat membuat tubuh dan otak merespon dengan sifat baik pula. Salah satu realita pahit yang harus dihadapi dalam hidup adalah akan selalu ada orang yang tidak suka kepadamu. Tidak peduli apakah kamu baik, berprestasi, tidak menyusahkan orang lain, tetap saja ada yang mencari keburukan bahkan berani menebar fitnah. Jadi, berhentilah memikirkan hal-hal aneh atau penilaian buruk yang tidak berdasar yang dilontarkan orang lain kepadamu. Ingat kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Yang kelima, miliki me time atau waktu untuk diri sendiri. Kamu perlu meluangkan waktu senggang untuk dirimu sendiri di sela-sela kesibukan harianmu. Sebaiknya, jangan gunakan waktu libur untuk lembur atau bahkan mengerjakan pekerjaanmu. Sebagai gantinya, lakukan apa saja untuk menyenangkan dirimu, seperti menjalankan hobi, berolahraga, atau bahkan berpergian ke tempat yang ingin kamu kunjungi. Kamu perlu menyisihkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Melakukan kegiatan yang sesuai hobi bisa membangun perasaan yang positif tiap pagi. Kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kegemaran agar bisa lebih berkualitas, seperti membaca, bermain bola, menonton film, melukis, dan berbagai kegiatan positif lainnya. Yang keenam, konsumsi makanan sehat. Memakan makanan sehat menjadi salah satu cara mengelola stres. Makanan yang sehat dan bergizi bisa memaksimalkan kerja otak dan menjaga kesehatan mental. Tentunya, makanan ini tidak termasuk yang mengandung tinggi gula, lemak, dan kafein. Seperti makanan cepat saji, minuman ringan, keripik kentang, dan bahkan daging merah. Jenis-jenis makanan tersebut memang bisa meredakan stres jangka pendek. Akan tetapi, kebiasaan ini justru bisa memperparah kondisi stres dalam jangka panjang. Karena makanan ini akan membuat kadar gula darah naik secara tiba-tiba dan kemudian turun secara mendadak sehingga memicu stres serta gangguan kecemasan. Pola makan yang sehat juga bisa membangun pondasi yang kokoh dan tahan lama bagi tubuh dengan mengurangi oksidasi dan peradangan serta mencegah penambahan berat badan. Nutrisi dari makanan yang sehat bisa membantu memperlancar aliran darah dalam tubuh. Yang ketujuh, batasi akses media. Terlalu banyak mengonsumsi informasi juga bisa menyebabkan kecemasan. Oleh karena itu, kita perlu membatasi akses media. Apalagi akhir-akhir ini banyak berita hoax yang menyebar. Penting bagi kita untuk mendapatkan berita yang akurat dan sesuai fakta. Apabila sudah terlalu banyak mengakses informasi, ambillah jeda untuk mengistirahatkan otak dan fisik agar tidak timbul stres. Hindari topik yang memicu stres dan gunakanlah media sosial dengan bijak. Yang kedelapan, belajarlah tidak menunda-nunda sesuatu. Cara lain untuk mengendalikan stres adalah tetap melakukan apa yang menjadi prioritas dan berhenti menunda-nundanya. Sesuatu yang ditunda apabila tiba saatnya untuk dikerjakan, dan kamu belum siap, maka kamu akan bertindak reaktif untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini dapat menyebabkan stres yang secara negatif mempengaruhi kesehatan dan kualitas tidur kalian. Biasakan membuat daftar hal yang harus dikerjakan dalam satu hari yang dibuat berdasarkan prioritas. Selesaikanlah hal-hal yang perlu diselesaikan hari ini dan berikan diri sendiri waktu jeda di antaranya. Karena beralih di antara satu tugas dengan lainnya tanpa jeda bisa membuat stres. Yang kesembilan, mendekatkan diri pada Tuhan. Beribadah menjadi salah satu cara mengelola stres. Sesuai dengan kepercayaan yang kamu yakini,
kamu bisa menceritakan dan berdoa, meminta apapun kepada Tuhan tanpa takut dihakimi. Kalau mungkin kamu takut atau cemas cerita ke teman atau kerabat, kamu bisa berkeluh kesah kepada Tuhan agar pikiran lebih tenang. Ibadah akan memberikan ketenangan, meredakan kecemasan, serta membuatmu lebih sering bersyukur karena membangun energi positif. Yang ke-10, merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan stres. Sebab berinteraksi dengan hewan akan memicu otak untuk melepaskan oksitosin yang meningkatkan rasa senang. Salah satu alasan mengapa merawat hewan peliharaan menjadi salah satu cara untuk mengatasi stres yang baik adalah karena keduanya dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk mencurahkan kasih sayang dan membimbing kita belajar untuk menjadi manusia yang lebih berempati. Kamu bisa membelai, memeluk, atau bahkan menyentuh hewan peliharaanmu, seperti kucing, ikan, hamster, dan lainnya, dengan penuh kasih sayang untuk meningkatkan kadar serotonin dan dopamin di otak, sehingga pikiran dan otot akan lebih tenang. Yang ke-11, selalu bersyukur. Rasa syukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan akan menambah rasa nyaman dalam hidup. Terkadang memang sulit untuk bersyukur ketika dunia terasa menekan. Tetapi ada satu hal yang bisa kamu terapkan agar tidak mudah stres. Caranya adalah tulislah catatan harian yang berisi daftar hal-hal yang kamu harus syukuri pada hari ini. Dengan kebiasaan menulis inilah diharapkan kemampuan kamu mengelola stres lebih terorganisir dan cara pandang terhadap dunia juga bisa berubah. Yang ke-12, mendengarkan lagu. Mendengarkan lagu-lagu favorit menjadi penolong di saat stres melanda. Mendengarkan lagu menjadi solusi paling menyenangkan dan bisa meredakan stres serta membuat tenang. Bahkan beberapa orang ada yang lebih berkonsentrasi dalam belajar atau menyelesaikan pekerjaan sambil mendengarkan lagu-lagu. Yang ke-13, fokus pada saat ini bukan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Sebagian besar orang merasa stres karena kekhawatiran berlebih akan hal-hal yang terjadi di masa lalu atau di masa depan. Cobalah untuk berfokus pada hal-hal yang terjadi saat ini. Jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang sudah lama terjadi, terutama jika kejadian tersebut membuatmu sedih. Jalani hidup saat ini dan jangan mencemaskan apa yang akan terjadi nantinya. Menjalani hidup dengan perasaan bahagia dan pikiran yang positif akan memberikan pengaruh baik bagi tubuh maupun pikiran. Cara ini sangat baik dilakukan untuk mengatasi stres, terutama pada remaja yang kerap mengkhawatirkan masa depan. Yang ke-14, belajar ikhlas dan memaafkan. Selain bersyukur, sikap yang juga bisa membantumu lepas dari rasa stres adalah dengan belajar ikhlas dan memaafkan. Mungkin saja penyebab kamu stres adalah masalah keluarga atau bertengkar dengan seseorang. Dengan ikhlas dan memaafkan, kamu akan terhindar dari rasa stres dan juga mendapatkan pikiran yang jernih agar bisa mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Memang tidak mudah untuk bisa ikhlas dan memaafkan, namun tidak ada salahnya untuk belajar dan tetap niat untuk melakukannya. Dan yang terakhir, berkonsultasi ke psikolog. Bila gejala stres yang kamu alami sudah terlalu berat atau terlalu sering terjadi, maka cara terakhir yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi stres adalah dengan berkonsultasi kepada ahli psikolog atau psikiater. Jangan takut dengan stigma yang sering dilekatkan pada orang-orang yang mendatangi psikolog maupun psikiater, sebab para profesional tersebut bisa membantumu mencari sumber stres dan mulai mengatasinya dari sana, sehingga masalah dapat dipangkas dari akarnya. Kamu bisa mendatangi psikolog secara langsung atau berkonsultasi secara daring atau online untuk mendapatkan terapi. Bila kondisimu sudah mengarah ke gejala gangguan jiwa,
kamu mungkin disarankan untuk menemui psikiater untuk mendapat obat-obatan yang diperlukan. Dengan melakukan cara menghilangkan stres, niscaya kesehatan mental kita akan semakin terjaga dan juga fisik kita akan semakin kuat. Selalu percaya pada diri sendiri dan jangan menunda untuk mendapatkan pertolongan bila gejala yang dialami sudah terlalu berat dan tidak kunjung membaik, terutama apabila sudah mengganggu rutinitas dan keseharian kalian. Nah, Geners, itu tadi 15 tips cara menghadapi dan mengatasi stres. Stres yang berkelanjutan dapat memicu berbagai macam penyakit. Hal ini tentu berbahaya untuk tubuh kita. Ketika stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kerja jantung menjadi lebih cepat. Hormon tersebut juga bisa membuat diri kita merasa cepat lelah. Selain hal itu, daya tahan tubuh seseorang yang sedang stres juga akan menurun. Tubuh menjadi sulit melawan virus maupun bakteri dan membuat diri kita lebih mudah terserang penyakit. Jadi, sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada tubuh kita, alangkah baiknya kita mulai belajar bagaimana cara mengelola tingkat stres dan kecemasan yang kita miliki. Bagaimana, Geners? Apakah kalian punya pendapat berbeda? Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dan tips-tips terbaru dari kami. Like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu apa yang kalian tahu. Kritik, saran, dan masukan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you next time.